Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan wa huwa sayyidus suhur. Unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para kiai, ustaz dan ustazah yang saya taklimi, para pemirsa, semuanya saja yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur, alhamdulillah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan maksimal. Amin. Salawat salam semoga berlimpah curah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara salah satu keistimewaan bulan Ramadan, yakni satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran, yakni Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Oleh karena itu, sekali lagi, salah satu keistimewaan bulan Ramadan, yakni satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran. Padahal satu tahun ada 12 bulan. Satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Ini saking istimewanya bulan Ramadan. Yang kedua, istimewanya bulan Ramadan, di dalamnya unzila fihil Quran, yaitu diturunkannya Al-Quran. Walhasil, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan bicara tentang sejarah turunnya Al-Quran, tapi pada kesempatan ini saya akan berbicara, marilah kita Bapak Ibu sebagai umat Islam, jadikanlah Al-Quran itu imaman. Jadi imam atau yang selalu di depan kita. Jangan jadikan Al-Quran itu kholafan di belakang kita. Dikandung maksud Al-Quran dijadikan sebagai imam apa Bapak Ibu? Kita jadikan Al-Quran itu pedoman hidup. Kapanpun, dimanapun, dalam posisi apapun, Al-Quran jadikan pegangan. Insya Allah kita akan jadi orang yang selamat. Kalau Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari dijadikan kholafan di belakang kita, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipelajari, apalagi diamalkan, maka kita sako akan menjadi orang-orang yang celaka. Na'udzubillah. Oleh karena itu, dengan turunnya Al-Quran, dikandung maksud, ayo kita baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut iman kepada kitab Allah yang dinamakan Al-Quran, beriman secara tafsili, yaitu terperinci. Dalam satu kitab dikatakan bahwa in aradtum aisha syuhada, jika kalian semua ingin hidupnya bahagia, wal mautas syuhada, dan matinya mati syahid, wan najata yaumal hasyr, dan kita akan selamat pada hari berkumpulnya seluruh umat manusia kelak di hari kiamat di padang mahsyar, wadzilla yaumal har, dan kita akan mendapatkan naungan di hari panas terik matahari di padang mahsyar kelak, wal huda minad dolalah, dan kita akan mendapatkan petunjuk
dari kesesatan hanya satu kuncinya, yaitu ajimu qiraatul Quran. Kita senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat, di kulli yaumin walailatin, satu hari satu malamnya, itu lebih baik daripada kita tidak pernah membaca Al-Quran sama sekali. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kita senantiasa melanggengkan membaca Al-Quran, insya Allah kita akan mati dengan mati syahid. Kita hidupnya akan bahagia di hari kiamat. Pada saat manusia kumpul di padang mahsyar, kita akan mendapatkan syafaat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan prinsipnya kita masih hidup di dunia akan menjadi orang-orang yang diberikan jalan yang lurus, jalan yang ihdinas siratal mustaqim, yang tidak ada jalan yang menuju pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ayo Bapak Ibu, jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan hidup, Al-Quran sebagai bacaan. Walaupun dengan kemajuan teknologi yang Masya Allah luar biasa di zaman sekarang, jangan lupakan Al-Quran dibaca. Kesempatan hidup di dunia hanya sekali. Insya Allah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, matinya tidak akan mengalami sakaratul maut. Dan doa kita dikabulkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankan aku pada saat sakaratul maut. Itu hanya untuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangannya, dan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi generasi Qur'ani. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.